Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Untuk hari ini saya memberikan materi tentang penampakan Bunda Maria dari La Salette kepada Melanie dan Maximin di Prancis. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu kita akan melihat sekilas desa La Salette di Prancis. Desa La Salette terletak pada ketinggian 1.800 meter di pegunungan Alpen dekat Grenoble yang dikelilingi padang rumput yang landai, adalah lingkungan yang sempurna untuk menemukan kedamaian batin. Di tahun 1846, Santa Puan Maria menampakkan diri kepada dua gembala muda, yaitu Melanie Calvat yang berusia 15 tahun dan Maximin Guayraud yang berumur 11 tahun di lokasi yang sama dengan tempat basilika yang sekarang didirikan. Mereka melihat Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka sambil menangis, membagikan keprihatinannya kepada orang-orang, mendesak mereka untuk menghidupkan kembali iman mereka melalui doa. Pada slide berikutnya kita bisa melihat ini adalah basilika, ya, di mana tempat penampakan Bunda Maria. Begitu banyak peziarah yang datang ke tempat ini untuk berdoa bersama-sama untuk menghormati Bunda Maria. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, adalah riwayat Melanie Calvat dan Maximin Guayraud. Melanie Calvat adalah seorang dari 8 bersaudara, berasal dari sebuah keluarga yang miskin dan harus mulai bekerja ketika usianya 7 tahun. Ia tidak pernah bersekolah, sehingga hanya tahu sedikit saja mengenai katekese, jarang misa, dan nyaris tak dapat mendaraskan Bapa Kami ataupun Salam Maria. Begitu pula dengan Maximin Guayraud yang ibunya telah meninggal dunia dan dia tidak cocok dengan ibu tirinya, hanya mempunyai sedikit saja pendidikan agama dan tidak bersekolah. Sehingga mereka berdua bekerja mengembalakan domba milik majikannya dekat La Salette di pegunungan Alpen, Prancis. Pada bagian keempat adalah pertemuan pertama dengan Bunda Maria pada tanggal 19 September 1846. Dikisahkan pada suatu hari Sabtu siang, di tanggal 19 September 1846, dua orang anak, Maximin Guayraud berusia 11 tahun dan Melanie Calvat yang berusia 14 tahun, sedang mengembalakan domba majikannya dekat La Salette di pegunungan Alpen, Prancis. Ketika sedang mengembalakan domba, mereka melihat cahaya kemilau yang lebih cemerlang dari matahari. Sementara mereka mendekat, mereka melihat seorang perempuan cantik duduk di atas sebuah batu karang dan menangis. Wajahnya dibenamkan ke dalam kedua tangannya. Dengan burai air mata, perempuan itu berdiri dan berbicara kepada anak-anak di dalam dialek Prancis setempat. Kemudian bagian kelima adalah pesan daripada Bunda Maria. Bunda Maria mengenakan hiasan kepala dengan sebuah mahkota transparan di atasnya dan rangkaian mawar di sekelilingnya. Gaunnya bersinar dengan cahaya dan alas kaki berpinggiran bunga-bunga mawar. Di lehernya tergantung sebuah salib emas. Di salah satu ujung palang salib terdapat sebuah palu serta paku-paku, dan di ujung lainnya terdapat sebuah penjepit. Di sekeliling pundaknya tergantung sebuah rantai yang berat. Kata Bunda Maria kepada kedua anak tersebut, "Datanglah kepadaku, anak-anakku, janganlah kalian takut. Aku ada di sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, jika umatku tidak taat, aku akan terus terpaksa melepaskan lengan putraku. Lengannya begitu berat, begitu menekan, hingga aku tak lagi dapat menahannya. Berapa lama aku telah menderita demi kalian. Jika aku tidak menghendaki putraku meninggalkan kalian,
Aku harus memohon dengan sangat kepadanya tanpa henti. Tetapi kalian nyaris tidak mengindahkan hal ini. Yang kedua, tidak peduli betapa baiknya kalian berdoa di masa mendatang, tidak peduli betapa baiknya kalian berbuat, kalian tidak akan pernah dapat memberikan kepadaku ganti atas apa yang telah aku tanggung demi kalian. Ketiga, aku memberikan kepada kalian 6 hari untuk bekerja. Hari ketujuh aku peruntukkan bagi diriku sendiri, namun tak seorang pun hendak memberikannya kepadaku. Inilah yang menyebabkan lengan putraku berat menekan. Kemudian bagian keempat, mereka yang membawa kereta bersumpah serapah membawa nama-nama putraku. Inilah 2 hal yang membuat lengan putraku begitu berat menekan. Bagian kelima adalah apabila ada pada kalian jagung, maka takkan ada gunanya lah menabur benih. Binatang-binatang liar akan melahap apa yang kalian tabur, dan semuanya yang tumbuh akan menjadi debu ketika kalian mengiriknya. Keenam, suatu bencana kelaparan hebat akan datang. Tetapi sebelum itu terjadi, anak-anak di bawah usia 7 tahun akan diliputi kegentaran dan mati dalam pelukan orang tua mereka. Orang-orang dewasa akan harus membayar hutang dosa-dosa mereka dengan kelaparan. Buah-buah anggur akan menjadi busuk dan bijian-bijian akan menjadi rusak. Yang ketujuh, sungguh suatu pesan yang serius. Kemudian Bunda Maria mengatakan, apabila orang bertobat, maka batu-batu akan menjadi tumpukan gandum dan kentang-kentang akan didapati tersebar di tanah. Kemudian yang kedelapan, lalu ia bertanya kepada anak-anak, adakah kalian berdoa dengan baik anak-anakku? Jawabnya, tidak, kami nyaris tidak berdoa sama sekali, gumam mereka. Ah, anak-anakku, sungguh amat penting memanjatkan doa dalam malam maupun pagi hari. Apabila kalian tidak punya cukup waktu, setidak-tidaknya daraskanlah 1 Bapa Kami dan 1 Salam Maria, dan apabila memungkinkan, berdoalah lebih banyak. Yang ke-9, Bunda Maria kemudian kembali kepada penghukuman orang banyak. Hanya ada sedikit perempuan tua yang pergi ke misa pada musim panas. Semua lainnya bekerja setiap hari Minggu sepanjang musim panas. Dan pada musim dingin ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka pergi ke misa hanya untuk memperolok agama. Sepanjang masa Prapaskah mereka berkerumun di kedai tukang daging bagaikan anjing-anjing yang kelaparan. Bunda Maria mengakhiri dan mengatakan, anak-anakku, kalian akan menyampaikan ini kepada segenap umatku. Kemudian ia berjalan pergi, mendaki sebuah jalanan tinggi dan kemudian menghilang dalam cahaya yang cemerlang. Kita lanjutkan ke bagian 6, di mana pesan Bunda Maria disampaikan. Kedua anak tersebut mengulangi kisah ini kepada majikan masing-masing. Ketika orang banyak memastikan bahwa kedua kisah tersebut cocok sama, dan beberapa orang saleh menyimpulkan bahwa ini adalah penampakan Bunda Maria, maka anak-anak tersebut dikirim ke imam paroki La Salette. Imam mengisahkan kembali cerita anak-anak pada waktu misa. Kemudian para pejabat memulai suatu penyelidikan dan anak-anak tetap bersikukuh pada kisah mereka walaupun diancam hukuman penjara. Suatu ketika saat menyelidiki tempat kejadian, seseorang mematahkan sebongkah dari batu karang di mana tadinya Santa Perawan Maria duduk. Maka memancarlah suatu sumber mata air di tempat yang tadinya kering, kecuali ketika saat salju mencair. Mata air ini terus memancar dengan berlimpah. Orang mengambil air dari sumber mata air dan memberikan kepada seorang perempuan yang menderita suatu penyakit serius yang telah menahun. Ia meminum sedikit dari air tersebut dan setiap hari sambil mendaraskan novena.
dan ajaibnya pada hari ke-9 ia disembuhkan. Kasus ini disampaikan kemudian kepada Uskup Bruylar dari Grenoble yang memprakarsai suatu penyelidikan yang sesama atas penampakan. Sementara itu semakin banyak mukjizat penyembuhan yang terjadi. Mukjizat yang terbesar adalah sungguh mukjizat rohani, di mana orang-orang ikut ambil bagian di dalam misa kudus dengan setia dan mengakukan dosa-dosa mereka secara teratur. Mereka kemudian berhenti bekerja pada hari Minggu dan kembali hidup saleh serta penuh devosi. Ziarah di tempat ini menjadi semakin populer. 5 tahun kemudian, pada tanggal 19 September 1851, Uskup Bruylar menetapkan bahwa penampakan memaklumkan dari dirinya sendiri segala tanda-tanda kebenaran dan bahwa umat beriman dibenarkan untuk mempercayainya sebagai dapat dipercaya dan tak diragukan, di mana pertobatan sejati pada umat telah terjadi. Di tahun berikutnya, suatu komunitas religius baru dibentuk, yaitu misionaris dari La Salette. Juga Uskup Bruylar meletakkan batu pertama untuk membangun sebuah basilika baru. Para peziarah semakin banyak mengunjungi lokasi penampakan, dan Santa Perawan Maria digelari sebagai pendamai orang-orang berdosa. Banyak orang kudus besar berdevosi kepada Santa Perawan Maria dari La Salette. Di antaranya adalah Santo Yohanes Don Bosco, Santo Yohanes Vianney, dan Santa Madeleine Sophie Barat. Jika kita merenungkan penampakan ini, pesan Bunda Maria masih sama relevannya dulu dan sekarang. Sebagai refleksinya, berapa banyak orang yang tidak punya waktu untuk bisa di hari Minggu, malah menggunakan atau menyempatkan diri untuk berpesta, berwisata, atau pergi shopping. Kemudian berapa banyak yang tidak mengakukan dosanya selama bertahun-tahun, atau berapa banyak orang yang menggunakan nama Tuhan sebagai kata-kata yang tidak pantas. Berapa banyak yang tidak berdoa setiap hari. Kemudian refleksi berikutnya, berapa banyak yang tidak peduli dengan kehadiran Tuhan terhadap sesama yang membutuhkan perlindungan, mendoakan bagi orang-orang berdosa. Kita tidak terlepas dalam kesenangan duniawi yang sering melupakan Tuhan di tengah kesibukan kita, sehingga kita sangat membutuhkan pertobatan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mendoakan doa kepada Santa Perawan Maria dari La Salette. Ingatlah ya Santa Perawan Maria dari La Salette, Bunda duka cita sejati, akan air mata yang Engkau curahkan bagi kami di Kalvari. Ingatlah pula akan kasih sayang pemeliharaanmu, agar kami tetap setia kepada Kristus Putramu. Setelah berbuat begitu banyak bagi anak-anak-Mu, Engkau tidaklah akan meninggalkan kami sekarang. Terhibur oleh pemikiran yang menenangkan hati ini, kami datang memohon kepadamu, kendati ketidaksetiaan dan tidak tahu terima kasih kami. Perawan pendamai, janganlah kiranya Engkau menolak doa-doa kami, melainkan jadilah perantara kami. Perolehkanlah bagi kami rahmat untuk mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kiranya kami boleh menghibur Engkau dengan mengamalkan hidup kudus, dan dengan demikian boleh ikut ambil bagian di dalam hidup kekal yang Kristus perolehkan bagi kami melalui salibnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah penampakan Bunda Maria dari La Salette kepada dua anak gembala, Maximim dan Melanie. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk kembali mengingatkan kita bahwa kita harus hadir dalam Misa Kudus untuk berdoa untuk menyambut Ekaristi. Semoga hal ini memberkati kita semua. Amin.